Pemirsa, kakak beradik di Kendal, Jawa Tengah menemani jenazah ibunya yang sudah mulai membusuk di rumah mereka. Ya, keduanya ditemukan dalam kondisi lemas setelah bertahan hidup selama hampir 2 pekan dengan minum air putih. Kakak beradik di Kendal, Jawa Tengah dievakuasi warga dan polisi dari rumahnya. Keduanya ditemukan lemas karena hanya minum air putih selama 2 minggu. Mirisnya, keduanya berada di rumah bersama jasad ibunya yang sudah dalam kondisi membusuk. Keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Hasilnya, kakak beradik ini mengalami dehidrasi dan gangguan psikis. Waktu di anamnesa atau ditanya dokter itu jawabannya berubah-berubah. Kemungkinan besar kecurigaan ada gangguan psikiatri. Di tempat kami kebetulan memang belum ada dokter psikiatri, jadi masih diobati di tata laksana untuk fisiknya dulu. Sementara itu, Pemda Kendal memastikan penanganan keduanya ditanggung pemerintah. Nantinya, keduanya akan direhabilitasi di panti sosial untuk pemulihan mental dan pelatihan keterampilan. Sementara akan ditempatkan di Semarang, di Semarang Tegalan, Margi Utomo. Nanti di sana dididik, diberikan pelatihan-pelatihan. Kejadian ini sekaligus menegaskan pentingnya deteksi dini dan kepedulian sosial warga. Tidak hanya perangkat desa, warga sekitar pun harus lebih peduli dengan sekitarnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Raja Keraton Surakarta, Pakubuwono XIII dimakamkan hari ini. Sebelum pemakaman, prosesi diawali dengan doa dan juga berobosan keluarga Keraton Solo. Keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat berkumpul di Sasana Paradja, Parastia, tempat Pakubuwono XIII disemayamkan. Keluarga melantunkan doa untuk Raja Keraton Surakarta. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan prosesi berobosan. Berobosan dilakukan oleh keluarga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai bentuk penghormatan terakhir keluarga sebelum diberangkatkan ke pemakaman di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta. Pemirsa, dalam adat Jawa, tradisi berobosan dilakukan oleh keluarga dengan berbaris dan juga berjalan di bawah peti jenazah sebanyak 7 kali. Pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung bersama Halim Makfur di Solo, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Mas Halim. Bagaimana kondisi iring-iringan jenazah Raja Pakubuwono XIII? Baik, selamat pagi Togi dan juga Yasmin. Melaporkan dari Loji Gandrung, Kota Solo, Jawa Tengah. Dan saat ini situasi di sini sudah ramai dan kami masih menunggu kedatangan atau ketibaan dari jenazah yang diiringi dengan menggunakan kereta dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menuju ke Loji Gandrung. Dan saat ini sudah hampir tiba, Togi, Yasmin dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini sudah mulai bersiap di Loji Gandrung untuk menyambut rombongan dari keraton menuju ke Loji Gandrung. Dan di sini terpantau Bapak Jokowi juga baru saja tiba di Loji Gandrung. Ya, untuk agendanya apa saja hari ini, Halim? Baik, Togi. Di Loji Gandrung sendiri nanti akan ada pemindahan jenazah dari kereta Kendana yang diiring dari dari keraton menuju ke Loji Gandrung, dan nanti akan dipindahkan ke mobil ambulans untuk kemudian jenazah bisa dibawa ke Kompleks Pemakaman Raja Mataram di Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, Halim, untuk rute yang akan ditempuh dari Surakarta menuju ke Yogyakarta, titik-titik mana saja nantinya akan dilewati oleh rombongan termasuk ambulans yang mengantarkan jenazah? Baik, Togi dan juga Yasmin.
untuk jenazah nantinya akan dibawa ke daerah istimewa Yogyakarta menuju melewati rute utama dari Surakarta, dari Loji Gandrung ke Jalan Serpaliadi, dan juga nanti akan menuju ke Jalan Klaten dan juga langsung menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Iya, Halim, siapa saja yang turut mendampingi dalam iring-iringan jenazah Pakubuwono 13 menuju Imogiri, Yogyakarta? Baik Yasmin, untuk yang mendampingi kemungkinan besar nantinya adalah yang pastinya keluarga dari keraton sendiri, yang mana seperti permaisuri dan putri dalam ataupun putra putri dalam. Dan juga kemudian kemungkinan nanti akan ada dari rombongan abdi dalam yang memang bertugas untuk melakukan atau mengiringi pemakaman dari Sri Susunan Pakubuwono ke-13 ini nantinya. Ya, kalau saya dilihat ini dari gambar, siapa saja yang ikut iring-iringan di belakang jenazah Pakubuwono 13? Baik. Karena di sini suasananya memang cukup ramai, jadi tidak dapat terlalu dipastikan siapa saja, karena memang di sini sudah padat oleh masyarakat yang turut hadir untuk menyaksikan dan menyampaikan rasa bela sungkawanya terhadap wafatnya Raja Pakubuwono ke-13 ini, sehingga di sini sudah cukup crowded suasana di jalan di kawasan Loji Gandrung ini. Ya, Halim, bagaimana juga dari segi keamanan di sana jelang menuju ke tempat pemakaman? Nah, pastinya untuk keamanan sendiri sudah dijamin ataupun sudah dipersiapkan dengan matang, baik dari pihak TNI, Polri, dan juga pihak yang lainnya yang siap mengawal jenazah dari Sri Susunan Pakubuwono 13 ini. Dan di sini di Loji Gandrung sendiri juga sudah ramai pengamanan dari tim TNI baik Polri yang sudah berjaga di sini. Iya, Halim. Nantinya apakah ada prosesi sakral lainnya yang akan dilakukan sebelum jenazah dipindahkan ke dalam ambulans dan diberangkatkan menuju Imogiri, Yogyakarta? Baik Yasmin, untuk informasi sementara yang kami dapatkan, sepertinya nantinya akan di sini dulu, di Loji Gandrung dulu, dan mempersiapkan para tamu undangan, para tamu yang ingin menyampaikan rasa bela sungkawanya untuk melihat Raja untuk terakhir ini, dan kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Berdasarkan informasi sementara yang kami dapatkan seperti itu, Yasmin dan juga pemirsa. Ya, untuk iring-iringan seberapa antusiasnya warga melihat atau mengiringi jenazah Pakubuwono 13? Iya, di sini juga sudah banyak sekali di jalan di depan Loji Gandrung yang sudah dipadati oleh warga masyarakat yang datang untuk menyaksikan Raja Sri Susunan Pakubuwono 13 ini, dan mereka masih menunggu kedatangan dari rombongan yang membawa jenazah di Loji Gandrung. Dan saat ini informasi masih berada di perjalanan, Togi dan juga Yasmin. Dan kami di sini masih menunggu kedatangan atau tibanya rombongan dari keraton. Baik. Iya, Halim, pertanyaan terakhir, ini berapa lama kira-kira waktu tempuh iring-iringan menuju makam Imogiri Yogyakarta ini? Untuk waktu tempuh dari Solo menuju Yogyakarta sendiri, kisaran diperkirakan sekitar 2 jam lebih sepertinya. Namun karena kondisi lalu lintas yang tidak dapat diprediksi, kami belum bisa memastikan berapa lama nantinya jarak dari Surakarta menuju ke Imogiri Bandung nantinya. Seperti itu, Yasmin. Baik, terima kasih Halim Makfur atas informasinya, melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.
Alih ke Solo, Jawa Tengah ya. Ya, kita akan memantau kondisi terkini menjelang pemakaman Pakubuwono 13 yang saat ini dalam perjalanan dari Surakarta menuju Imogiri, Yogyakarta. Ya, pemirsa, Sri Susunan Pakubuwono 13 meninggal dunia pada hari Minggu kemarin, tanggal 2 November 2025 dalam usia 77 tahun. Sang penjaga budaya Jawa telah pergi selamanya. Ya, tadi sebelumnya kita sudah melihat pemirsa proses iring-iringan ini diikuti oleh sejumlah keluarga dari keraton, kemudian juga para warga yang turut menyaksikan secara langsung prosesi iring-iringan menggunakan kereta kencana menuju Loji Gandrung, Surakarta. Dan direncanakan jenazah Pakubuwono 13 akan dikebumikan di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Informasi terakhir yang kami terima, iring-iringan jenazah berangkat dari keraton, maksud kami dari Loji Gandrung, ini akan melewati beberapa ruas jalan hingga menuju ke Imogiri, Yogyakarta. Ya, sebelumnya juga keranda pusaka ini terbuat dari kayu jati pilihan dengan warna putih gading. Ini adalah melambangkan kesucian. Untuk mengusungnya dibutuhkan juga 4 batang bambu panjang yang nantinya diangkat oleh 24 abdi dalam Surakarta. Ya, Pakubuwono 13 dinobatkan sebagai raja pada 2004 setelah Pakubuwono 12 mangkat atau meninggal dunia. Dan semasa bertahta, ia dikenal berkarakter tenang, rendah hati, dan teguh menjaga muruah budaya Jawa. Ya, sementara itu tradisi besar seperti sekaten dan tinggalan Jumenengan Dalem ini berlangsung hikmat tiap tahunnya, dan Pakubuwono 12 itu sebelumnya mendukung perkembangan seni, musik, gamelan, hingga ritual budaya yang jadi identitas Keraton Surakarta. Dan ia pun dikenal sebagai penjaga budaya Jawa. Ya, saat ini Anda menyaksikan di layar televisi pemirsa. Di sisi kanan Anda ini merupakan prosesi jenazah yang dibawa menggunakan ambulans dari Loji Gandrung, Surakarta menuju Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Adapun perjalanan estimasikan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Namun kita masih terus memantau prosesnya. Banyak masyarakat yang bertanya, apakah pemakaman Pakubuwono 13 ini boleh disaksikan langsung oleh masyarakat? Di mana sejak Senin 3 November 2025, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk melayat dan juga mendoakan Pakubuwono 13 yang wafat sehari sebelumnya.